Masih bersama kami di Persisi Pagi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, bendera merah putih sempat dikibarkan di kota New York pada 23 Agustus lalu. Ini kali pertama bendera Indonesia dikibarkan di kawasan bersejarah padat wisatawan di New York. Ini menjadi bagian dari peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia Amerika Serikat. Berikut laporan Randy Wicaksana dari VOA. Bendera merah putih sempat dikibarkan di kota New York pada Jumat 23 Agustus lalu. Ini adalah kali pertama bendera Indonesia dikibarkan di kawasan bersejarah padat wisatawan di New York, Bowling Green, Manhattan. Wali Kota New York, Eric Adams, dihadiahi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta, jaket batik, dan selendang kain Betawi saat upacara pengibaran. Eric Adams mengapresiasi kontribusi komunitas diaspora Indonesia di New York. It's never too late to make sure that everyone knows the Indonesian community is very much part of this community. 7,000 strong. Your presence in Queens, your presence in Manhattan, your presence in the fabric of our city means so much to me. Acara ini sekaligus memperingati hubungan diplomatik Indonesia-Amerika yang telah berlangsung 75 tahun. KJRI New York juga sebut momentum ini sekaligus memperkenalkan Jakarta dan IKN Nusantara. Jakarta dan New York memiliki cerita yang sama. Dulu New York juga pernah menjadi ibu kota sebelum pindah ke Washington DC, namun kedua kota punya banyak kesamaan. Sudah bicara dengan Mayor of New York, beliau sangat mendukung apabila Jakarta dan New York bisa menjadi sister city untuk memperkuat kolaborasi menjadi kota global. Dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat dan jadi atraksi yang menarik perhatian para turis, pengibaran bendera ini disambut antusias para diaspora Indonesia di New York. Gimana ya, rasanya tuh bangga banget, benderaku merah putih berkibar gitu di bumi New York City gitu ya. New York City itu kan kota dunia ya. Ya bangga banget, apalagi di sini bendera merah putihnya berkibar di sebelah dengan bendera Amerika Serikat itu sendiri, United States itu sendiri. Jadi kayak pas ngelihatnya, dan ini juga daerahnya di Financial District, jadi kayak wow, keren banget. Pemirsa, kawasan Bowling Green ini memang salah satu kawasan yang sangat populer di kalangan wisatawan seperti di belakang saya ini, karena memang berada di lokasi wisata Wall Street di Manhattan. Dan juga dikenal sebagai lokasi bersejarah karena menjadi taman pertama yang ada di kota New York. Nah, setiap pekannya, Wali Kota New York berada di sini bersama dengan berbagai komunitas di New York City yang berbeda untuk melakukan pengibaran bendera. Tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan terhadap kontribusi komunitas mereka terhadap New York yang memang sangat beragam. Kemeriahan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia di Amerika Serikat juga diikuti dengan pengibaran bendera merah putih di Balai Kota di San Francisco, California. Gedung Balai Kota di San Francisco menyala berwarna merah pada 16 Agustus malam. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau Bayu sering mengundang pro dan kontra dari komunitas sekitar karena banyak warga menganggapnya mengganggu pandangan. Tapi begitu beroperasi, fasilitas pembangkit listrik seperti ini ternyata membawa berkah bagi kota-kota kecil dan desa sekitar. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Daerah Ford County di negara bagian Illinois dari dulu adalah pusat agrikultur. Tapi belasan tahun belakangan, wilayah ini semakin dipenuhi turbin angin untuk pembangkit listrik tenaga Bayu. Bagi layanan umum setempat, kehadiran turbin angin ini meningkatkan signifikan pemasukan pajak. After they was up and operating, we got an additional $42,000 the following year, and to this date, we're still receiving money from the windmills. Menurut pantauan kantor berita Associated Press, pembangkit listrik tenaga angin kini menjadi penyumbang terbesar pajak di banyak wilayah pedesaan, tak hanya di Illinois, tapi juga Iowa dan Nebraska. I think it was a big uplift for all of us to realize, well, some people may not like to look at them, but we love what it's doing for, it's benefiting people, and it's also benefiting us through the taxes, because it takes a lot to make a fire department operate.
Distrik sekolah Tri Point di Ford County juga mendapat suntikan dana $900.000 setahun, yang merupakan sekitar 15% pemasukan sekolah. These new additional funds were coming in. Those decisions didn't have to be made anymore. We could take back those sports. We could add in staff members again. We've added interventionists. We can afford a resource officer. Tak hanya kegiatan belajar mengajar yang terangkat, kualitas hidup warga secara umum juga meningkat. For us, it's made a huge difference. These towns wouldn't be here. These towns just wouldn't be here like they are. The economy would not be here like it is. We are the major employer in the district besides agriculture. And we just simply wouldn't have these jobs in this district. People would go elsewhere, and I don't think they would settle here with their kids. Salah satu warga sekitar yang akhirnya mendapat kesempatan kerja dari turbin angin adalah seorang mahasiswa Danville Area Community College. Di kota, hanya 1 jam perjalanan menggunakan mobil dari Ford County. And we have a wind farm that's super close. There's a few of them actually. I think there's 3 or 4 within 20, 30 miles of here. So it really opens the door for people around here for jobs and stuff. You know, they're kind of controversial. Some people don't like them, but I think they're awesome to look at. Really cool just driving by them every day thinking, I'm going to be up on top of those here soon. So I'm working on them and, you know, getting people clean energy, helping the environment. Tapi pembangunan panel surya, turbin angin, dan semacamnya sering memunculkan resistensi di tingkat lokal, baik dari warga maupun dari pejabat lokal, setidaknya pada fase-fase awal. Penelitian oleh Columbia University misalnya menunjukkan bahwa restriksi tingkat lokal untuk proyek tenaga surya atau tenaga bayu dan semacamnya meningkat sekitar 73% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.